Padahal Al-Quran itu datang kepada manusia untuk merubah fakta. Jangan dibalik. Fakta yang kemudian Al-Quran ngikutin fakta. Bukan Al-Quran yang merubah kondisi, tetapi kondisi ini Quran harus menyesuaikan. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang riwayatkan Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapan matanya, menjadikan Al-Quran di depannya, menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Al-Quran datang itu untuk merubah keadaan, bukan Al-Quran yang diseret-seret harus sesuai dengan keadaan sekarang. Catat baik-baik, garis bawahi. Al-Quran datang untuk merubah masyarakat. Al-Quran datang untuk mengubah kejahatan. Al-Quran datang untuk mengubah kegelapan menjadi terang benderang. Bukan kemudian Al-Quran ditarik-tarik dengan selera kita, sehingga Al-Quran yang harus manut kepada kita. Ingat baik-baik sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan matanya, berarti Al-Quran jadi imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya Al-Quran harus mau sesuai dengan keinginannya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam nerakanya Allah. Pertanyaan saya, kita ini, negeri ini sekarang tipe yang mana? Al-Quran di depan atau Al-Quran di belakang? Al-Quran di belakang. Hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Quran. Itu menunjukkan, dituliskan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang merupakan intisari Quran. Itu kemudian dikatakan apa? Kriminal. Tangkap. Ya. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Berarti negeri ini sudah menjadikan Al-Quran di belakangnya, dan berarti kita sudah siap didorong oleh Al-Quran untuk menuju neraka jahanam. Padahal Al-Quran itu datang untuk merubah keadaan. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami utus engkau Muhammad beserta Al-Quran itu untuk menjadi rahmat, untuk merubah masyarakat yang tadinya laknat menjadi rahmat. Bukan Al-Quran yang ditarik-tarik sesuai dengan selera kita. Masyarakat lagi nggak mau, misalnya hukum potong tangan, maka Al-Quran pinggir dulu karena masyarakat nggak mau. Bukan begitu. Bahkan para ulama muktabar sampai-sampai membuat kaidah usul fikih. Ada kaidah usulnya apa disebut? Haitsumma takunu syar'un yakunu maslahat. Di mana ada hukum syara, di mana ada Al-Quran, di situ pasti ada maslahat. Jangan dibalik. Di mana ada maslahat, pasti ada Islam. Belum tentu. Tapi di mana ada Islam, di mana ada halal, di mana ada yang diperintahkan oleh Allah, pasti itu maslahat. Contoh, Al-Quran memerintahkan kita untuk menikah, pasti ada kebaikan di sana. Al-Quran memerintahkan mbak untuk menutup aurat secara sempurna, pasti ada kebaikan di sana. Al-Quran minta kita jangan makan babi, pasti ada kebaikan di sana. Al-Quran minta kita jangan makan riba, pasti ada kebaikan di sana. Haitsumma takunu syar'un yakunu maslahat. Di mana ada hukum syara, pasti ada maslahat.